pembelajaran bahasa Indonesia. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang teks imajinasi pengarang. Ya, tentang teks imajinasi, yaitu tentang mengarang ya. Ada yang lain? Ya. Ya, tentang pengertian teks imajinasi. Ya, jadi itu review saja. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu supaya nanti kalian lebih mudah menyerap pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, Bapak minta perwakilan dari salah satu. Siapa yang bisa? Memimpin doa. Oke ya, silakan ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh sekretaris kelas ya. Jadi, apa kemarin jabatannya? Saya enggak. Oh, bukan pengurus kelas. Tidak apa-apa ya, perwakilan saja ya. Silakan dipimpin doanya berdoa. Mulai. Nah, jadi seperti biasa, Bapak akan mengabsensi sebelum kita lanjut ke pembelajaran ya. Kira-kira untuk menghemat waktu, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Elsa sama Abdal. Yang lain? Tidak ada. Keterangan Elsa Abdal ini apa? Sakit. Jadi tidak apa-apa. Nah, kalau sakit tidak masalah. Nah, sekarang sebelum Bapak lanjutkan, seperti biasa, ketika Bapak tanya bagaimana kabar kalian hari ini, maka kalian harus jawabnya seperti apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Ya, coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Jangan kita semangat. Nah, jadi kita supaya jangan kaku ya, tangan kita jangan merawat ya. Bapak minta kalian semua berdiri. Kita SBG terlebih dahulu. Ya. Berdiri. Ya. Kita pertama ada ice breaking. Jadi dia nyanyian. Nyanyiannya ini dari separuh ini bertanya, kemudian nanti yang ini menjawab. Ya, kita mulai dari separuh ini ya. Intonasinya begini. Halo kawan, apa? Halo kawan, apa kabarmu? Nah, kemudian nanti dijawab ini. Aku baik-baik saja. Kemudian dijawab lagi yang ini. Mengapa kau tak menyapaku? Kemudian dijawab lagi yang ini. Karena aku merasa malu. Engkau
banyak bergerak supaya kalian bersemangat ya, jangan kalian. Nah, kita lanjut, ini namanya tepuk sukses anak Indonesia. Nah, tepuk sukses anak Indonesia. Ya. Jadi dia seperti ini caranya, nanti Bapak sebutkan kan. Tepuk anak Indonesia. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Ketika nanti kan ada karya, sukses, sukses is the best. Oke, siap semua? Nah, jadi ketika di tanganku ada karya, sukses, sukses is the best. Jadi langsung pas di karya, lanjut sukses. Ya semangat ya? Siap semua? Oke, 1, 2, 3, tepuk anak Indonesia. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, Israel. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, baik ya, silakan duduk. Nah, jadi karena kalian sudah beberapa garapan ya dengan ice breaking ya. Jadi ini juga doktrin ya. Jadi secara tidak langsung lagu ini ada doktrinnya ya. Jadi tidak hanya nyanyi-nyanyi saja. Kan gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar. Ada yang tahu Pak? Teks? Imajinasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks imajinasi? Saya Pak. Ya. Teks tentang menara. Oke, teks tentang ya. Teks yang berbentuk ayalan. Ya, bagus. Ya. Teks tentang keajaiban. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi luar biasa ya. Baik, kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang bagaimana menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus di tokoh, latar, dan watak dari tokoh. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan fokus di tema dan lain sebagainya supaya kalian jangan terlalu banyak nanti wah ini terlalu banyak unsurnya gitu. Nah, jadi nanti Bapak fokuskan. Jadi tujuan pembelajaran kita pertama, ada yang bisa baca nggak? Oke, kita baca bersama-sama ya semuanya. Tujuan pembelajaran peserta ini menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita imajinasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar dengan tepat. Oke, bagus ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, sekarang sebelum Bapak masuk ke materi tentang menjelaskan ciri tokoh, Bapak ingin uji pemahaman dan mengorientasi masalah kepada kalian. Seperti biasa, ada kalian bawa HP? Ada. Ya. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan uji pemahaman dengan game interaktif. Sudah siap? Ini yang tidak ada. Oke, kita mulai dengan kuisnya ya. Belum? Oh ya.
Oke, silakan masukkan minyak. Belum ya? Oke, boleh. Ya, Bapak santai aja ya, jangan terburu-buru. D kapital, D kecil, F kecil, D 2 1 7 A. Oke ya, sudah yang bergabung 3. Oke, silakan ya. Sekarang masuk. Oke, sudah berapa orang yang bergabung? Belum, Pak. Oke, boleh, tidak masalah. Oke, silakan ya. Ya, kita akan coba dengan menguji pemahaman game interaktif Quizizzy. Oh iya? Oke. Oke, silakan. Sudah semua belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Oke, boleh ya. Tidak apa-apa ya, jadi santai saja, jangan. Ya, amin. Oke, silakan bergabung. Dia ada semua ya? Ini udah? Belum? Bisa? Ya? Udah, bisa? Bisa? Oh, kok nggak mau lagi nih kayaknya udah kurang ya. Ya. Oke, baik ya, semuanya sudah ya. Itu yang tidak bisa logik tidak masalah ya. Nah, itu ada yang tidak bisa logik. Oke, yang sudah bisa logik itu udah rame ya. Baik ya, kita hitung mundur secara bersama-sama ya. Oke, silakan di satu. Oke, go ya. Oke, silakan. Ya, Safira, ada Cut Tiara ya, sudah unggul ya.
adalah ukuran menguji pemahaman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak singgung di dalam quiz-quiz ini, ada yang masih ingat salah satu apa pertanyaannya di situ? Ya, apa yang dimaksud dengan tokoh, apa yang dimaksud dengan watak. Nah, jadi kaitannya itu nanti dengan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik ya semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kembali. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan ini. Nah, jadi Bapak akan uji kembali pemahaman kalian. Sekarang silakan HP-nya disimpan ya. Uji pemahaman dengan interaktif PCC kita akan sudah selesai. Kita sudah ada nilai juga. Nah, sekarang Bapak akan orientasikan masalah tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menentukan tokoh, watak, dan latar dalam sebuah cerita imajinasi. Nah, sekarang coba kita lihat contoh cerita imajinasi berikut ini. Perhatikan ya. Dongeng bahasa Indonesia. Pensil ajaib. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Cloudy. Dan di Cloudy hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang terlihat. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, dia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengar. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku. Kau tahu, tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi di sinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Oh, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia adalah pria yang baik dan juga jujur. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang membeli lukisannya ya? Tunggu. Itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak akan bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak akan bisa memaksa orang banyak untuk membeli lukisannya. Tapi aku bisa membantunya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rambut pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam. Dan keesokan harinya, Pickle siap dengan kreasinya. Itu adalah pensil yang sangat mengkilap dan mempunyai ukiran yang sangat indah. Aha! Ini akan membantu Albert.
Perhatikan baik-baik ya, setelah video ini nanti Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Sore itu, ketika Albert seperti biasa pergi melukis pohon kesukaannya, di sana di atas batu, ia melihat pensil. Wow, sangat gila. Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupnya. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Oh, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Esokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang ini. Mungkin ini nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambar tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup. Dan dalam waktu singkat, ada selai daun sungkan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, dia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Oh tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Pickle melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi itu adalah salah satu contoh cerita imajinasi ya. Nah sekarang setelah kalian ya melihat video tadi, ya. Nah, apa di sini tulisannya? Nah, kemudian terus ada 4 pertanyaan yang cukup mendasar untuk kelanjutan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Bapak minta tunjuk tangan. Siapa yang sudah memahami siapa nama tokohnya? Baik, silakan. Ya, silakan. Nama tokohnya siapa? Ya, Albert dan ya, Picker Samperi. Ada yang lain? Oke, silakan. Oke, watak tokohnya baik, jujur, dan bijak. Kemudian ada lagi? Ayo, tidak apa-apa. Ya, silakan. Mau jawab yang poin berapa? Keajaiban ya. Oke. Keajaiban tokohnya apa? Oke, silakan. Pensil ajaib bisa menggambarkan suatu dan menjadi nyata. Ya, pensil ajaib bisa menggambarkan sesuatu dan menjadinya nyata. Ada nggak yang mau ada pensil seperti itu? Ada. Siapa yang mau ada pensil seperti itu? Semua mau. Kira-kira, nah ini Nuril. Kalau dikasih pensil itu apa yang mau ditulis pertama? Uang. Jadi kalau dikasih pensil ajaib seperti itu, yang langsung terlintas wah ini harus buat uang banyak-banyak ya. Nah, ada yang lain? Pak, saya kalau dikasih pensil itu saya akan gambar iPhone. Ya, ada yang iPhone ya. Ada yang lain? Tidak ada ya. Nah, jadi itu adalah imajinasi ya. Kalau kita ada seperti itu sudah luar biasa. Nah, itu adalah cerita imajinasi. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, latarnya di mana? Kota kecil bernama Claudi dan Yuta. Ya, kota kecil bernama Claudi dan Yuta. itu adalah latarnya. Ya, berarti
pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Jelas sejauh ini? Jelas sejauh ini? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, kelompok ini sudah terbentuk seperti sebelumnya ya. Oke ya? Oke, ini kelompok yang sebelumnya kan? Ya, oke. Tidak apa-apa, langsung dengan kelompok ini saja. Bagaimana? Kita bentuk di pertemuan sebelumnya ya. Oke, siap ya dengan kelompoknya. Jadi, seperti biasa, Bapak sebelum lanjut ke pembelajaran ya, sebelum memberikan tugas kepada kalian, Bapak menginginkan kalian menulis satu buah pertanyaan tentang materi kita pada hari ini. Paham ya? Nah, satu buah pertanyaan. Jangan sampai terbalik ya. Tulis di bagian yang bisa ditempel. Ya, silakan tulis satu buah pertanyaan kalian terkait dengan materi pada ini. Kemudian secara bergantian kelompoknya tempel ke depan. Sudah? Oke. Kelompok yang lain sudah? Baik, kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 tempelkan ke depan ya. Ya, sebelah sana ya, nggak bisa lewat ya. Nah, sebelah sini boleh. Oke, hati-hati. Nah, baik. Sekarang siapa yang kelompok lagi yang bisa? Oke, kelompok 4 silakan. Tunggu ya, sesuai kelompoknya dulu ya. Oke, baik. Kelompok apa lagi yang sudah selesai? Kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 1 silakan kamu tempel pertanyaannya. Oke, baik. Kelompok terakhir sudah siap? Belum. Oke, cepat ya. Oke, silakan kelompok terakhir. Oke, ditempel ya. Nah, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, jadi setelah pembelajaran ini nanti, kita akan lihat pertanyaan kalian ini apakah mampu kalian jawab atau tidak ya. Coba baca salah satu pertanyaannya di sini. Oke. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tokoh? Oke, bagus. Bagaimana cara menentukan tokoh? Kemudian apa yang dimaksud dengan kotak tokoh? Ya, bagus ya. Cukup memahami. Coba tangan sudah semua. Nah, sekarang setelah Bapak sudah memberikan sedikit tidaknya tentang materi hari ini, Bapak akan coba sekarang berikan kalian tugas kelompok. Nah, masing-masing nanti kelompok akan mengerjakannya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bapak sudah siapkan LKPD. Tahu apa LKPD? LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalau ada guru sebut LKPD, kita harus tahu itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini Bapak akan bagikan berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Mari bekerja. Oke, lihat-lihat dulu boleh. Silakan dilihat-lihat. Sudah dilihat? Nah, sekarang fokus kembali ke Bapak. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada sebuah teks
tentang cerita imajinasi. Nah, kemudian di dalam LKPD itu juga kalian diminta untuk mengerjakan pertanyaan. Ada nggak pertanyaannya di LKPD? Ada, ya. Apa yang diminta di LKPD-nya? Nama toko, kata toko, dan Kemudian di bawahnya? toko, keajaiban toko atau produk keajaiban yang dialami. Ya. Silakan kerjasama dengan kelompoknya. Jawab dari LKPD-nya masing-masing. Nah, LKPD tersebut kalian perhatikan ceritanya akan Bapak tampilkan di video. Jadi kalian langsung mendengar dan membaca cerita imajinasi yang akan kalian kerjakan. Silakan simak cerita teks imajinasi, akan Bapak putarkan videonya di sini. Paham ya? Nah, supaya lebih mudah kalian memahami video yang akan kalian buat. Oke, silakan fokus di teks yang sudah Bapak bagikan. Anak-anak sekalian, saya akan membacakan satu buah contoh teks cerita fantasi. Tugas kalian adalah mencari atau mengidentifikasi keajaiban yang dimunculkan dalam cerita yang akan saya bacakan berikut ini. Simak baik-baik. Cerita fantasi. Kekuatan ekor biru naga. Oke, lihat di teksnya ya. Sebuah Kekuatan karya ekor biru naga. Jadi suara Bapak dari sini ini sesuai dengan cerita yang ada di. Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukan. Yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta, tanah Modo. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kampung. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah. Susul musuh berkepala. Ya, di teksnya ya. Ini teksnya. Dengan suara yang sangat tajam, raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Serta omongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka bahaya yang sulit. Semua binatang aba-aba dari Serbu! Teriak Nataga sambil menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera melebur. Para serigala dengan lemparan bola api dan ratusan bahkan ribuan bola api. Pasukan serigala sekali tak percaya. Tubuh badan bola yang jatuh di pihak serigala karena bola api. Ini sambil dibaca teksnya di LKPD-nya, Pasukan didengarkan visualnya di ini ya. langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang.
Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang terbang menuju mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Seru serigala dengan suara mata yang penuh gambar. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak. Soal hendak melawan binatang-binatang yang binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan ketakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga. Isi jadi kabur di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Jemika karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga memimpin perang seluruh binatang di tanah Mordor segera melesat menyeret ekor birunya. Ya, Nataga memimpin perang seluruh binatang di tanah Mordor segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Ya, mengeluarkan api besar dari ekor Nataga. Nataga melepaskan api pada pukulan yang keras. Sesuai tanda yang dibuat oleh Simon, ayam dan panas. Ya, lalu dia melompat mengkilat dan mengepung serigala dalam api panas. Api semakin luas, semakin panas dan luas. Serigala-serigala tak berdaya dengan kekuatan seperti Nataga. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terpadam. Ampun kepada para serigala itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Boros, Lamia, Sika, dan Roh memandang dengan mata yang tersipu menyusahkan. Oke, ya. Nah, silakan bekerja setelah kalian mendengarkan teks imajinasinya dan teksnya memang sudah dihadiahkan langsung. Sekarang kalian bekerja, beri waktu kalian 10 menit. Ya. 10 menit kelamaan ya. Karena waktu kita terbatas. Jadi disalin ya di masing-masing. Ya. Ya. Disalin. Ya, jadi kalian salin itu ya di masing-masing akhir jadwal kalian itu kalian salin di masing-masing grupnya. Jadi satu orang satu harus ada. Beri waktu 7 menit ya. Nah, ya. Nah, biar kapilnya jangan lupa ditulis nama. Biar nama.
kita tidak banyak lagi ya. Cepat, 3 menit lagi. Kalau yang dapat hanya antara yang ini kopi aja. Oke ya? Sudah sampai di mana ini? Oke ya. Kelompok 1 dah? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1 dah? Dah ya? Oke baik, kelompok 1 sudah, kelompok 2? Oke, sudah ditulis ya. Dari sini sudah. Di sini banyak tempatnya ya. Oke baik ya. Semuanya kita waktunya sudah habis. Sekarang saatnya kita presentasi. Oke semuanya tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke bagaimana semuanya hari ini? Oke baik. Nah sekarang kita akan coba presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Nah, ketika pesertakan kelompok 1 siap gitu ya. Kelompok 1 sekarang kita mulai dari kelompok 1, silakan tunjuk satu orang yang mempresentasikan ya. Kemudian kelompok lain menanggapi. Murid duduk. Sedang mencari bakat. Oke, tidak ada ini ya. Oke, silakan siapa perwakilan kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi Hadap ke teman-temannya ya. Balik. Ya. Kami dari kelompok 1 beranggota Sastra Indonesia Syakira, Ismail, Nuril, dan Ahmad.
Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 menanggapi ya. Pertanyaannya mengapa wataknya tidak disebutkan ya? Kami ada sebut cuma tidak semua toko, hanya 3. Penjelasan bagaimana kelompok 2 akan diterima. Bisa. Oke, bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik. Nah, sekarang tidak ada lagi yang mau bertanya kelompok 1, kelompok apa? Ke kelompok 3 dan 4? Tidak ada ya. Berarti kita lanjut ya kelompok 2. Siapa kelompok 2 mau bertanya? Oke. Boleh. Oh, boleh. Oke. Oke, silakan kelompok 2 siapa perwakilan kelompoknya? Ya. Ya. Oke, hadap ke temannya ya. Nama toko Perkenalan Nataga. dulu kami ya. Salam dulu kan. Nah, terlalu semangat ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Ya. Semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama toko Nataga, Dewi Kabut, seluruh panglima dan pasukan Nataga. Watak toko, Pantang Menyerah, dan siluman serigala jahat. Latar, tata mode, latar waktu di hari turun hujan dan latar suasana menegangkan. Keajaiban tokoh atau peristiwa ajaib yang dialami tokoh dalam cerita. Tokoh Nataga. Keajaiban tokoh atau peristiwa ajaib yang dialami bisa membebaskan ekornya yang terbuat dari api. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Apakah teman-teman ingin bertanya? Oke, dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Ada? Ada. Dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 dipercepat ya. Apa yang mau ditanggapi? Oke, kelompok 2 silakan didengarkan tulis pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa kelompok 2 tidak mencantumkan keajaiban tokoh? Oke. Mengapa kelompok 2 tidak mencantumkan keajaiban tokoh? Bagaimana? Apakah ada atau tidak? Baik, terima kasih kelompok 4 sudah bertanya. Tadi ada kami sebutkan bahwa Nataga berhasil mengalahkan pasukan serigala dengan menghabiskan ekornya yang menghasilkan api. Cuman sebutkan itu di kesimpulan, bagaimana kelompok 4 bisa diterima? Bisa. Oke, bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang persilakan kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada lagi? Tidak? Oke, tidak ada. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah pada kelompok 2. Lanjut kelompok 3 ya. Oke, ayo kelompok 3. Ya, silakan perwakilan kelompoknya siapa? Ya, siapa? Kita udah ngomong ini. Oh, Safira. Silakan Safira. Oke, mana ini? Hadapnya kembali ya, Safira. Oke, ada kembali ya. Silakan Safira. Berdiri ya. Perkenalkan seperti tadi kelompok 2 ya. Oke, ya silakan berdiri terus Safira. Ya. Ya. Oke, ya. Ya, yang kuat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, lanjut. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Safira Aljaya. Di
samping saya ada Desi Natasha, Yoganesa, Nopal Azizi, Muhammad Aziz, dan Citra Kasih. Nama tokoh Nataga. Firman Serigala dari Kabut, Kalimantan Nataga. Letak tokohnya Nataga Bantang Merah, Firman Serigala jahat dari Kabut memberi nasihat, Kalimantan Bantang Merah memberi Nataga. Katanya tanah Medo. Oke, sudah? Oke, silakan diberikan kesempatan untuk temannya yang mau bertanya. Maka teman-teman bertanya. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, ada ya dari kelompok. Oke, kelompok 1 ya. Silakan ditolehnya ke kelompok 1, Safira. Ya. Silakan ditanya. Nah, langsung aja ya. Pertanyaannya, Apakah yang memiliki keajaiban hanya nada saja, sementara kalau di teks ada kekuatan juga ada di kabut? ya bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dijawab. Baik, terima kasih kelompok 1. Kami belum menemukan berarti keajaiban selain dari kata nada. Nanti kami akan membuka ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik ya. Ya, bagaimana kelompok 1? Oke, bisa diterima ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan lagi. Mungkin masih ada kelompok yang lain mau bertanya. Ada lagi kelompok yang lain? Tidak. Tidak ada. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah ke kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang sudah kami tuliskan. Ya, baik. Nama tokoh Nagata, Firman Serigala dari Kabut. Watak tokoh Bantang Merah, jahat memberi nasihat. Kata di tanah Medo dan waktu turun hujan. Tokoh Nagata, keajaiban tokoh atau peristiwa ajaib yang dialami. Hebatnya Nataga berhasil mengalahkan pasukan serigala dan membebaskan ekornya yang menghasilkan api. Demikian presentasi dari kami. Silakan bertanya jika ada yang bertanya. Oke, baik. Silakan bertanya jika ada yang kurang jelas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Dari kelompok yang lain ini sudah jelas ya. Kelompok 4 ya memberikan kesempatan kepada kita yang ingin menanggapi. Silakan. Ada? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Baik, kita akan dulu. Ya. Yang ini yang dapat kami presentasikan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Beri tepuk tangan kita semua. Nah, jadi kalian sudah selesai ya mengerjakan tugas kelompok dan luar biasa. Kalian mampu menentukan pertanyaan dari LKPD kalian masing-masing ya. Nah, sekarang Bapak akan coba perlihatkan ya jawaban sebenarnya apa yang dimaksud dengan tokoh, apa yang dimaksud dengan sebagai penguatannya ya. Ya, sebentar. Ya, bentar ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Nah, setelah kita presentasi, nah teks imajinasi itu adalah genre cerita yang berbentuk khayalan. Kemudian apa? Oke, jadi kalian sudah jawab tadi dan sudah benar. Nah, kemudian sebagai penguatan dari hasil
kerja kalian, apakah jawaban kalian sudah benar? Ternyata sudah benar ya. Kalian semua sudah menjawab dengan tepat karena di teks imajinasi ini yang pertama ada baik. Nah, baik. Berikan tangan untuk kita semua sekarang ya. Nah, sebagai penutup ya, Bapak akan minta refleksi ya. Nah, kira-kira gambar ini menggambarkan tokoh, latar atau watak? Oke. Kalau gambar ini menggambarkan latar, tokoh atau watak? Bagus. Ini menggambarkan watak, tokoh atau latar? Kalau dilihat wataknya bagaimana ini? Baik, penyayang. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kalian berarti sudah mampu merefleksikan pembelajaran kita dengan baik. Sekarang Bapak akan minta kalian ya kembali menulis hasil apa namanya? Respon ya. Salah ya. Bapak minta kalian satu orang satu menulis emot sebagai refleksi pembelajaran kita. Apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan kalian buat gambar senyum. Kalau misalnya kurang menyenangkan kalian buat gambar yang tidak senyum dan lain sebagainya. Nah, oke. Oke, sudah dapat semua? Sudah ya? Oke, baik. Silakan buat emoticon untuk refleksi pembelajaran kita. Apakah senyum atau lain sebagainya. Klik buat di post-itnya ya. Nah, kemudian setelah kalian buat emot senyum atau emot, oh satu lagi. Oh ini. Oke, sambil ditulis ya. Baik, kita tinggal 3 menit lagi. Silakan dibuat emotnya ya. Emot senyum kah atau emot apa? Oke, baik ya. Oke, buat terus ya. Silakan dibuat. Boleh senyum, boleh. Sudah? Sudah dibuat emotnya? Oke ya. Kalau sudah dibuat emotnya, kita sekaligus nanti menutup pembelajaran sekaligus dari oke, banyak yang senyum dibuat ya. Oh, ada juga yang ini ya. Apa itu? Sedih? Bukan ya? Oh, senyum sekali ya. Luar biasa. Senyum buat rasa. Ya. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang Bapak minta satu orang menyimpulkan pembelajaran. Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, cuci tangan dong satu orang. Oke, berebut ya siapa dia? Oke, ini dulu ya. Ya, kita belajar tentang teks imajinasi. Fokusnya ke? Ya. Ya, baik ya. Baik, kalau begitu sudah jelas semuanya, kita buat apa namanya? Salam pelajar dulu untuk menutup pembelajaran kita. Yuk, berdiri semua. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita buat tepuk semangat ya. Oke, semuanya berdiri. Sudah? Oke, baik, semuanya berdiri, tepuk pelajar. Oke ya, lihat itu. Oke, 1, 2, 3, tepuk pelajar. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Oke, baik, kita semua dengan berakhirnya tepuk semangat kita pada hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekarang sambil keluar, sambil ditempel post-it refleksi pembelajaran kita. Hah? Ya, sekaligus sudah bisa pulang ya. Oke, baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya tentang unsur-unsur yang lain di teks pelajaran. Bapak tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, hati-hati ya. Ya.